Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Putri Ananta dari program studi S1 Teknologi Informatika dengan NIM STI 2022022647. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Kajian Penerapan Teknologi Informatika pada Dunia Kesehatan yang ditulis oleh Raffi Setiawan Putra dengan volume 3 nomor 3 2023 Akademik Jurnal Mahasiswa Humanis. Ada beberapa poin. Yang pertama, latar belakang masalah, rumus masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batas masalah, metode penelitian, subjek dan objek penelitian, hasil penelitian atau kesimpulan, kelebihan dan kekurangan penelitian, yang terakhir diskusi atau rekomendasi. Masuk poin yang pertama, latar belakang masalah. Penelitian pada jurnal ini dilatar belakangi oleh perkembangan teknologi informasi TI yang semakin pesat dan bagaimana penerapannya dalam bidang kesehatan, khususnya melalui konsep telenursing dan informatika keperawatan. Hal ini menekankan pentingnya digitalisasi dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi pelayanan kesehatan. Yang kedua, rumus masalah. Bagaimana penerapan teknologi informatika, khususnya telenursing, dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di tengah tantangan geografis dan akses yang terbatas di Indonesia. Yang ketiga, tujuan penelitian. Untuk mengkaji bagaimana teknologi informasi, khususnya melalui konsep telenursing dan informatika keperawatan, diterapkan dalam pelayanan kesehatan guna meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan kualitas layanan kesehatan, serta untuk memahami tantangan yang dihadapi dalam implementasi di Indonesia. Yang keempat, manfaat penelitian. Yang pertama, bagi penulis, menambah wawasan dan pengetahuan tentang penerapan teknologi informasi dalam bidang kesehatan, khususnya dalam bidang keperawatan telenursing. Memberikan referensi akademik untuk penelitian selanjutnya mengenai teknologi informasi kesehatan. Yang kedua, bagi pengguna, memberikan gambaran kepada tenaga medis, khususnya perawat, tentang pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dalam memberikan layanan kesehatan jarak jauh, menjadi dasar pertimbangan bagi pengambil kebijakan untuk mengembangkan sistem pelayanan telenursing di Indonesia. Membantu masyarakat memahami manfaat teknologi informasi dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan, terutama di daerah terpencil atau bagi pasien dengan penyakit kronis. Yang kelima, batasan masalah. Yang pertama, fokus pada penerapan teknologi informasi di bidang kesehatan, khususnya dalam pelayanan perawatan melalui konsep telenursing. Yang kedua, cakupan wilayah dibatasi di Indonesia, di mana teknologi telenursing belum digunakan secara optimal. Yang ketiga, metode penelitian menggunakan pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif dan studi pustaka, tanpa melibatkan eksperimen. Yang keempat, fokus pada fungsi perawat dan pasien dalam penggunaan teknologi informasi, terutama dalam hal komunikasi dari jauh, pengawasan pasien, dan pendidikan kesehatan. Yang kelima, keterbatasan dalam aspek kebijakan dan infrastruktur, di mana telenursing membutuhkan dukungan regulasi, SOP, dan jaminan kerahasiaan pasien untuk implementasi optimal. Yang keenam, metode penelitian. Penelitian pada jurnal ini menggunakan metode kualitatif berbasis kajian pustaka dengan validasi melalui observasi dan wawancara terbatas. Yang pertama, metode kualitatif. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif yang bersifat deskriptif yang bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam melalui penelusuran terhadap data non-numerik. 2. Kajian pustaka. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran berbagai sumber pustaka seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen relevan lainnya, yang kemudian dicatat dan diolah untuk dianalisa. Yang ketiga, validasi data. Untuk memvalidasi data yang telah diolah, peneliti melakukan pengamatan langsung namun tidak berpartisipasi dalam kegiatan yang diamatinya. Peneliti juga melakukan wawancara
dengan beberapa narasumber, salah satunya yaitu perawat atau tenaga medis. Kemudian peneliti membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara. Yang kedelapan, subjek dan objek penelitian. Yang pertama, subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini terdiri dari para informan yang berperan dalam media informasi kesehatan keluarga di daerah perkotaan, serta tenaga medis terutama perawat, yang mempunyai pengalaman atau pengetahuan mengenai pemanfaatan teknologi informasi dalam praktik keperawatan. Yang kedua, objek penelitian. Yang menjadi objek utama dalam penelitian ini adalah pengguna teknologi informasi di bidang kesehatan, khususnya dalam pelayanan keperawatan yang didukung oleh teknologi informasi yaitu telenursing, termasuk peranannya dalam mendukung akses layanan kesehatan, pemantauan pasien, dan pendidikan, terutama dalam lingkup Indonesia. Yang kesembilan, hasil peneliti atau kesimpulan. Hasil peneliti. 1. Teknologi informasi, khususnya telenursing, sangat membantu dalam memberikan layanan keperawatan jarak jauh seperti memantau pasien di rumah dan menangani penderita penyakit kronis. 2. Telenursing memungkinkan komunikasi antara perawat dan pasien secara real time melalui berbagai media yaitu telepon, video call, yang terakhir sistem monitoring online. 3. Teknologi ini terbukti meningkatkan partisipasi pasien dan keluarga dalam proses perawatan serta mempermudah akses layanan kesehatan, terutama untuk wilayah yang sulit dijangkau atau kurangan tenaga medis. 4. Di Indonesia, penerapan telenursing masih belum optimal karena keterbatasan regulasi, infrastruktur, serta kesiapan sumber daya manusia. 5. Terdapat kebutuhan untuk adanya dukungan dalam bentuk kebijakan dan regulasi yang mengatur standar operasional penjagaan data pasien serta etika profesional dalam praktik telenursing. Kesimpulan, telenursing adalah salah satu solusi efektif untuk memberikan layanan keperawatan jarak jauh, terutama bagi pasien berada di lokasi terpencil atau ingin menghemat waktu dan biaya perjalanan. Teknologi ini berpotensi besar dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan kesehatan. Namun pemanfaatannya di Indonesia masih perlu dikembangkan dan didukung secara optimal melalui kebijakan pelatihan dan penguatan infrastruktur. Yang ke-10, kelebihan dan kekurangan penelitian. Yang pertama, kelebihan penelitian. Relevan dengan kondisi saat ini, pendekatan kualitatif dan pustaka yang informatif, mengangkat isu telenursing yang masih jarang dibahas, menekankan pentingnya kebijakan dan regulasi. Yang kedua, kekurangan penelitian. Tidak menyajikan data lapangan atau studi kasus nyata. Subjek informan kurang dijelaskan secara spesifik, kurang mendalam pada aspek teknis dan operasional, cakupan terlalu luas dan umum. Dan yang terakhir, diskusi atau rekomendasi. Penelitian ini menegaskan bahwa perkembangan teknologi informasi, terutama dalam bentuk telenursing, memberikan dampak positif terdapat akses dan kualitas pelayanan kesehatan, terutama untuk pasien dengan penyakit kronis atau yang ditinggal di daerah terpencil. Namun, implementasi telenursing di Indonesia masih terbatas, baik dari segi infrastruktur teknologi, kesiapan sumber daya manusia, maupun kerangka regulasi yang mendukung praktik ini. Meskipun teknologinya sudah tersedia, hambatan seperti kurangnya pelatihan bagi tenaga kesehatan, rendahnya literasi digital masyarakat, dan belum adanya SOP serta regulasi yang kuat menjadi penghalang utama penerapan maksimal. Rekomendasi. Yang pertama, perkembangan regulasi dan kebijakan nasional. Pemerintah perlu menetapkan standar SOP dan kebijakan terkait praktik telenursing untuk menjamin keamanan kerahasiaan data pasien dan etika profesional.
Yang kedua, peningkatan pelatihan dan literasi digital bagi tenaga kesehatan. Tenaga keperawatan harus dibekali dengan pelatihan mengenai penggunaan teknologi komunikasi dan perangkat digital yang relevan dalam pelayanan keperawatan. Yang ketiga, perlu adanya peneliti lanjut berbasis lapangan yaitu empiris. Penelitian ke depan disarankan menggunakan pendekatan kualitatif atau studi kasus lapangan untuk mengukur efektivitas telenursing secara langsung. Yang keempat, pengembangan platform telenursing yang ramah pengguna. Perlu dibuat sistem aplikasi telenursing yang mudah digunakan oleh masyarakat umum dan mendukung kebutuhan spesifik pasien dengan kondisi kronis. Sekian presentasi review jurnal dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.